Film ini dibuka di Gold Coast, Australia, tempat dua turis asal Kanada, Greg dan temannya yang sedang hamil, Heather, tiba untuk mengikuti petualangan menyelam bersama Hugh di sebuah tempat bernama Tucker Race Experience. Namun, mereka tidak dapat menemukan pemilik tempat tersebut, Tucker. Sebagai gantinya, mereka bertemu dengan seorang pedagang lokal eksentrik bernama Dave. Ia memperingatkan mereka bahwa baru-baru ini ada seorang pria yang diserang oleh hiu banteng di daerah tersebut. Mendengar hal itu, kedua turis tersebut menjadi ketakutan. Tak lama kemudian, Tucker, pemilik wahana tersebut, tiba dan menyambut para pelanggannya dengan penuh semangat. Ia bertanya apakah Greg dan Heather adalah pasangan. Heather menjelaskan bahwa mereka hanya berteman dan kebetulan tinggal di hostel yang sama. Selama percakapan, Heather mulai menyadari ada sesuatu yang mengganggu dari sosok Tucker. Pria itu tampak anehnya bersemangat karena tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, seekor anjing di dekat sana tiba-tiba menjadi gelisah dan menggonggong dengan sangat keras ke arah Tucker. Meski merasa tidak nyaman, kedua sahabat itu tetap naik ke kapal Tucker dan berangkat menuju laut. Di tengah perjalanan, Tucker menceritakan bahwa ketika dirinya baru berusia 7 tahun, ia pernah diserang secara brutal oleh seekor hiu. Entah mengapa, hiu tersebut membiarkannya hidup. Tucker kemudian menunjukkan bekas luka besar yang ditinggalkan serangan tersebut kepada mereka. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah lokasi penyelaman. Tucker melemparkan seember penuh umpan ke laut untuk menarik perhatian hiu agar mendekat. Greg dan Heather kemudian masuk ke dalam sebuah sangkar bawah laut. Mereka langsung dikelilingi oleh beberapa ekor hiu berukuran sangat besar. Awalnya Heather sangat ketakutan melihat pemandangan tersebut. Namun, Greg dengan lembut menenangkannya dengan menawarkan lengannya. Merasa lebih aman karena berada di dekat Greg, Heather perlahan menjadi tenang dan mulai menikmati pengalaman tersebut. Tetapi, ada satu hal yang jelas, berada di dalam sangkar yang dikelilingi hiu sebesar itu sama sekali bukan pengalaman yang menenangkan. Beberapa menit kemudian, keduanya kembali ke permukaan dengan penuh kegembiraan. Mereka bahkan berterima kasih kepada Tucker atas pengalaman menyelam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, suasana berubah menjadi mengerikan ketika Tucker tiba-tiba menusukkan pisau ke tubuh Greg sebelum melemparkannya ke laut. Greg yang malang langsung diserang dan dimangsa oleh kawanan hiu. Sementara itu, Heather hanya bisa berteriak ketakutan ketika menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Keesokan paginya, cerita beralih kepada seorang peselancar asal Amerika bernama Zephyr yang sedang bepergian sendirian di daerah tersebut. Kemudian, Zephyr berhenti di sebuah supermarket lokal. Di sana, ia melihat seorang pria muda meminta kabel jumper kepada kasir. Namun, kasir mengatakan bahwa stok kabel tersebut sedang habis. Setelah keluar dari supermarket, Zephyr menghabiskan minumannya. Tanpa diketahui siapapun, ia kemudian mengeluarkan sebuah wadah es krim yang disembunyikannya di dalam gelas. Ternyata, es krim tersebut ia curi dari supermarket. Tak lama kemudian, Zephyr didatangi pria yang sama seperti sebelumnya. Pria itu bernama Moses, dan ternyata ia melihat Zephyr ketika mencuri es krim. Moses kemudian meminta untuk meminjam kabel jumper milik Zephyr. Namun, ketika Zephyr menolak, Moses mengancam akan melaporkannya kepada pihak berwenang karena telah mencuri dari toko. Zephyr merasa kesal dengan sikap Moses yang terus memaksanya. Namun, akhirnya ia menyerah dan bersedia mengantarkan Moses ke mobilnya yang terparkir cukup jauh dari supermarket. Setelah sampai di sana, Zephyr membantu Moses menyalakan kembali mobilnya menggunakan kabel jumper miliknya. Sambil menunggu mobil tersebut menyala, mereka mulai mengobrol. Zephyr kemudian mengetahui bahwa Moses juga memiliki ketertarikan besar terhadap olahraga selancar. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa selera musik mereka juga sama. Kesamaan minat tersebut membuat keduanya langsung merasa cocok dan semakin dekat. Malam harinya, Zephyr dan Moses akhirnya menjadi intim di dalam van milik Zephyr yang terparkir di luar rumah Moses. Setelah itu, Moses bertanya kepada Zephyr mengapa dia begitu menyukai selancar. Zephyr menjelaskan bahwa berselancar membuatnya merasa seperti seorang yang bebas, seseorang yang berani melawan sistem. Moses jelas terpikat oleh jawaban Zephyr, meskipun sebenarnya hampir semua peselancar selalu memberikan jawaban yang sama ketika ditanya hal tersebut. Keesokan paginya, Moses bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan untuk Zephyr. Namun, ketika kembali ke van, ia mendapati Zephyr sudah pergi. Moses pun merasa kecewa. Di tempat lain, Zephyr tiba di sebuah area parkir dekat pantai karena ingin berselancar. Namun, ia segera menyadari bahwa kunci sirip papan selancarnya ternyata tidak ada. Kunci tersebut rupanya secara tidak sengaja dibuang oleh Moses ketika mereka sedang bersama sebelumnya. Zephyr melihat tidak ada siapapun di sekitar sana selain sebuah truk yang terparkir sendirian. Ia memutuskan untuk memeriksanya, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan. Tepat saat itu, pemilik truk tersebut kembali. Ternyata, pria itu tidak lain adalah Tucker. Setelah mengetahui bahwa Zephyr membutuhkan kunci sirip, Tucker memberikannya sebuah kunci. Setelah itu, ia pergi meninggalkan area tersebut. Kemudian, Zephyr menerima pesan dari Moses. Moses merasa kesal karena Zephyr pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Zephyr lalu memberitahunya bahwa dirinya sedang berada di pantai untuk berselancar. Sayangnya, saat Zephyr sedang sibuk melihat ponselnya, Tucker tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Ia memasukkan sebuah kantong ke kepala Zephyr dan menahannya sampai wanita itu kehilangan kesadaran. Tucker kemudian memasukkan Zephyr ke dalam sebuah koper besar di bagian belakang truknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sungguh sulit dipercaya bagaimana pria seperti ini bisa melakukan semua itu tanpa pernah tertangkap. Keesokan paginya, Moses tiba di area parkir pantai dan melihat van milik Zephyr. Namun, Zephyr tidak terlihat dimanapun. Ia mencoba menelepon Zephyr, tetapi hanya mendengar suara ponsel Zephyr yang berdering dari dalam van. Hal itu membuat Moses semakin khawatir. Sementara itu, Zephyr akhirnya sadar dan mendapati dirinya diborgol pada sebuah tempat tidur di dalam kapal milik Tucker. Di dekatnya, ia melihat Heather, yang ternyata masih hidup setelah disekap selama berhari-hari. Zephyr yang panik langsung berteriak meminta pertolongan. Namun, Heather mengatakan bahwa semuanya sia-sia karena mereka berada di tengah laut dan kapal tersebut terdampar jauh dari mana-mana. Di tempat lain, Moses sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Ia melihat van milik Zephyr sedang diderek pergi.
Hal itu membuatnya semakin curiga dan khawatir. Moses kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Zephyr. Namun, petugas polisi tersebut merasa skeptis setelah mengetahui bahwa Moses baru mengenal Zephyr selama sekitar 11 jam. Meski begitu, polisi tersebut akhirnya bersedia membuat laporan kehilangan. Namun, ketika ditanya nama belakang Zephyr, Moses dengan malu-malu mengakui bahwa ia bahkan tidak mengetahui nama lengkap wanita tersebut. Kembali ke kapal, kedua wanita itu mulai saling bercerita tentang kehidupan mereka. Heather mengaku menyesal karena tidak mendengarkan nasihat ibunya sebelum melakukan perjalanan tersebut. Sementara itu, Zephyr mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu yang mengalami masa kecil penuh masalah. Ia bahkan pernah menghabiskan waktu di pusat tahanan remaja. Di tengah percakapan, Zephyr melihat sebuah kawat terselip di bikini Heather dan memintanya untuk menyerahkannya. Heather segera memberikan bikini tersebut kepada Zephyr, sehingga Zephyr dapat menarik keluar kawat yang terselip di dalamnya. Zephyr kemudian hendak menggunakan kawat tersebut untuk membuka kunci borgolnya. Namun, tepat saat ia akan mencobanya, Tucker masuk membawa makanan dan air. Zephyr buru-buru menyembunyikan kawat tersebut. Ia kemudian berpura-pura tenang dan meminum air yang diberikan Tucker. Sementara itu, Tucker terus berbicara panjang lebar mengenai ketertarikannya terhadap kehidupan laut. She's a harmless creature, but we both know that's me. Setelah Tucker pergi, Zephyr kembali mencoba menggunakan kawat tersebut untuk membuka borgolnya. Namun, tidak lama kemudian, kedua wanita itu mulai merasa pusing dan kehilangan kesadaran. Ternyata, Tucker telah mencampurkan obat ke dalam air minum mereka. Ketika Zephyr kembali sadar, ia mendapati dirinya terikat pada sebuah kursi di atas dek kapal. Di dekatnya, terdapat sebuah kamera. Tucker kemudian mengungkapkan bahwa ia berencana merekam aksi berikutnya. Sementara itu, Heather yang masih tidak sadarkan diri telah diikat pada sebuah alat pengangkat, seolah-olah akan dijadikan bagian dari pertunjukan mengerikannya. Dengan santai, Tucker memotong sebagian rambut Heather. Tindakan tersebut membuat Heather terbangun dan langsung berteriak ketakutan. Namun, Tucker sama sekali tidak peduli dengan jeritan dan permohonan Heather. Ia kemudian menurunkan Heather ke dalam air hingga tubuhnya tergantung setengah terendam di bawah permukaan laut. Kedua wanita tersebut memohon agar Tucker menghentikan perbuatannya. Namun, psikopat tersebut sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dalam hitungan detik, beberapa ekor hiu mulai bermunculan. Kawanan hiu itu kemudian menyerang Heather dengan brutal hingga tubuhnya tercabik-cabik. Melihat kejadian mengerikan tersebut, Zephyr hanya bisa berteriak histeris dalam ketakutan. Tucker merekam seluruh kejadian mengerikan tersebut sebelum berbalik menghadap Zephyr dan memberitahunya bahwa dia akan menjadi korban. Berikutnya kemudian, Zephyr kembali dikurung di selnya. Di sana, ia menggoreskan namanya sendiri dan nama Heather ke dinding. Namun, tak lama kemudian ia menyadari ada banyak nama lain yang tersembunyi di balik ket dinding yang mengelupas. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa Tucker telah menjadikan banyak orang sebagai korbannya sebelum mereka. Keesokan harinya, Tucker kembali membawa air. Namun kali ini, Zephyr sengaja menumpahkannya sambil marah dan menyuruh Tucker menjauh darinya. Tucker hampir tidak menunjukkan reaksi. Dengan tenang, ia justru menyarankan Zephyr menggunakan ember yang ditinggalkannya sebagai toilet. Setelah Tucker pergi, Zephyr mendapatkan sebuah ide. Ia menyadari bahwa gagang logam dari ember toilet tersebut bisa diubah menjadi senjata. Beberapa waktu kemudian, Tucker kembali ketika Zephyr berpura-pura sedang tidur. Ia mendekati Zephyr sambil membawa sebuah jarum suntik untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Namun kali ini, Zephyr melawan. Ia menusukkan potongan logam yang telah diasah ke leher Tucker. Tucker langsung terjatuh kesakitan. Zephyr segera mengambil kunci miliknya dan membuka borgol yang membelenggu tangannya. Namun meskipun terluka parah, Tucker masih mampu mengejar Zephyr. Ia berhasil menyuntikkan obat penenang ke kaki Zephyr. Zephyr menendang Tucker dan berlari menuju radio. Ia berusaha meminta pertolongan dengan panik, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian, ia melihat sebuah kapal pesta di kejauhan. Zephyr segera melempar kamera milik Tucker ke laut dan ikut melompat ke dalam air. Namun, obat penenang dengan cepat mulai bekerja. Tubuh Zephyr menjadi terlalu lemah untuk berenang jauh. Akhirnya, ia kehilangan kesadaran. Tucker kemudian berhasil mengejarnya dan menyeret Zephyr kembali ke kapal. Setelah itu, Tucker berenang menuju kapal pesta tersebut. Keesokan paginya, Moses masih terus mencari Zephyr bersama polisi dan para penjaga pantai. Namun, mereka tidak menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaannya. Kemudian, saat memeriksa rekaman kamera keamanan di area parkir, Moses melihat sebuah truk meninggalkan lokasi yang sama tempat Zephyr menghilang. Ia kemudian melihat sebuah logo bertuliskan Tucker Experience. Moses langsung menelepon nomor yang tercantum di situs tempat tersebut, tetapi tidak ada yang menjawab. Karena tidak memiliki petunjuk lain, Moses memutuskan untuk mendatangi kapal milik Tucker ketika Tucker sedang berada di kota untuk membeli kamera baru. Setibanya di kapal, Moses mendengar suara-suara samar dari dalam kapal. Hal itu langsung membuatnya curiga. Ia memecahkan jendela untuk masuk dan akhirnya menemukan Zephyr dalam keadaan terikat. Moses sangat terkejut melihat kondisi wanita tersebut. Setelah melepaskan lakban yang menutupi mulut Zephyr, Zephyr segera memintanya untuk menghubungi polisi. Moses menyetujuinya dan bergegas naik ke atas untuk melakukan panggilan. Namun, sebelum Moses sempat menghubungi polisi, Tucker kembali dan langsung menyerangnya secara brutal. Keduanya terlibat dalam perkelahian sengit. Moses bahkan hampir berhasil membunuh pria tua tersebut. Namun, tepat pada saat terakhir, Dev tiba-tiba muncul dari belakang Moses dan memukulnya hingga tidak sadarkan diri. Dev mengira Moses adalah seorang penyusup. Namun, Dev segera merasa ngeri ketika mendengar tangisan Zephyr dari dalam kapal. Ia pun menuntut Tucker menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa ragu, Tucker mengambil kapak dan menghantamkannya ke kepala Dev. Dev tewas ketika beberapa waktu kemudian, Moses dan Zephyr kembali dikunci bersama di dalam sel. Moses meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkan Zephyr.
Namun, Zephyr justru memujinya karena memiliki keberanian untuk datang mencarinya. Moses kemudian bertanya mengapa Zephyr pergi pagi itu tanpa mengucapkan selamat tinggal. Zephyr menjawab bahwa dirinya lebih baik hidup sendirian. Namun, Moses tidak setuju. Ia bersikeras bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar lebih baik jika hidup sendirian. Tepat saat itu, mereka kembali diganggu oleh Tucker yang masuk ke dalam sel sambil membawa sebuah tali pengaman. Kemudian, Tucker memasangkan tali pengaman tersebut pada tubuh Moses dan mengikatnya pada alat pengangkat. Kondisi Moses semakin memburuk akibat kehilangan banyak darah. Sementara itu, Zephyr diikat pada sebuah kursi di dekatnya. Psikopat tersebut kemudian kembali menyiapkan kameranya, bersiap merekam aksi mengerikan berikutnya. Saat Tucker menurunkan Moses ke dalam air, Zephyr memohon dengan putus asa agar Tucker menggunakan dirinya saja. Ia beralasan bahwa Moses adalah warga lokal, sehingga jika ia menghilang, polisi pasti akan melakukan penyelidikan. Namun, Tucker sama sekali tidak menghiraukan permohonannya. Zephyr kemudian memberitahu Moses agar tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun. Moses mengikuti perintahnya. Di luar dugaan semua orang, kawanan hiu justru berenang melewati Moses tanpa menyerangnya. Moses bahkan berkata dengan santai, "Aku sudah kenal mereka. Kami berteman." Tucker yang murka langsung menarik Moses kembali ke atas kapal dan berkali-kali menusuk tubuhnya, berharap darahnya akan menarik perhatian hiu. Ia kembali bersiap menurunkan Moses ke dalam air. Namun, rencananya tiba-tiba terganggu ketika sebuah helikopter muncul di atas mereka. Tucker terpaksa menghentikan pertunjukannya dan segera menyembunyikan para tawanannya sebelum helikopter tersebut melihat mereka. Kembali di dalam sel, Moses mengalami pendarahan hebat dan kondisinya semakin kritis. Ia mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dalam keputusasaan, Zephyr mencoba membebaskan tangannya, tetapi gagal. Ia kemudian melakukan tindakan yang jauh lebih ekstrim. Zephyr sengaja menggigit jarinya dengan sebuah tenaga hingga persendiannya terlepas. Dengan cara tersebut, tangannya menjadi cukup kecil untuk dilepaskan dari borgol. Beberapa waktu kemudian, Tucker kembali ke ruangan. Namun, ia tidak menemukan Zephyr karena wanita itu bersembunyi di balik pintu. Ketika Tucker masuk, Zephyr segera mengunci pria itu di dalam ruangan dan melarikan diri. Tucker terpaksa membuka paksa pintu darurat secara manual untuk keluar. Sementara itu, Zephyr berusaha menyalakan mesin kapal. Namun, Tucker yang berhasil melarikan diri memutus aliran listrik kapal. Zephyr kemudian melihat sebuah pesta besar di pantai dari kejauhan. Ia memutuskan untuk menyalakan suar sebagai tanda meminta pertolongan. Namun, sebelum sempat melakukannya, Tucker kembali muncul. Zephyr berlari dan bersembunyi di dapur. Di sana, ia melihat jalur pelarian melalui bagian atap kapal. Tucker kembali mengejarnya. Zephyr mengambil sebuah panci dan menghantamkannya dengan keras ke Tucker. Ia kemudian menusukkan pisau ke telapak tangan Tucker sebelum segera melarikan diri. Zephyr lalu memberanikan diri melompat ke laut dan berenang menuju pantai. Sayangnya, Tucker mengejarnya menggunakan speedboat. Ia berhasil menyusul Zephyr dan mencekiknya dari belakang hingga wanita itu kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, Zephyr terbangun dalam keadaan tergantung pada tali pengaman. Kali ini, Moses diikat pada sebuah kursi. Tucker kemudian menurunkan separuh tubuh Zephyr ke dalam air, berharap kawanan hiu akan menyerangnya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hiu-hiu tersebut justru tidak menyerang Zephyr. Tucker kemudian melihat seekor hiu putih raksasa mendekat. Kehadiran predator besar tersebut membuat hiu-hiu yang lebih kecil ketakutan dan berenang menjauh. Tucker melemparkan sebuah tombak harpun ke arah hiu putih raksasa itu. Namun, predator tersebut justru menangkap kait harpun dan berenang menjauh. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Zephyr meraih tali yang terhubung dengan harpun dan mulai menarik dirinya kembali ke atas kapal. Tiba-tiba Tucker mengejutkannya, membuat Zephyr kehilangan pegangan dan jatuh kembali ke dalam air. Saat berenang, Zephyr tiba berhadapan langsung dengan hiu putih raksasa tersebut. Ia sangat ketakutan dan bersiap menghadapi serangan. Namun, di luar dugaan, hiu tersebut justru berenang melewatinya tanpa menyakitinya. Setelah itu, Zephyr segera kembali naik ke kapal dan mengambil senapan harpun. Ia kemudian menembakkan harpun tersebut tepat ke perut Tucker. Tucker terkejut dan berkata, "Ini tidak seperti yang kurencanakan." Psikopat itu langsung jatuh ke dalam air. Dalam keadaan panik, Tucker berusaha berenang kembali menuju kapal. Namun, hiu putih raksasa tersebut tiba-tiba menyerangnya dan menariknya menjauh. Zephyr menyaksikan ketika hiu tersebut melompat keluar dari air dengan Tucker yang masih tergigit kuat di rahangnya. Hiu itu kemudian mencabik-cabik dan memangsa Tucker dengan brutal. Setelah itu, hiu putih tersebut berenang menjauh. Namun, tali harpun yang masih terhubung dengan Zephyr melilit pergelangan kakinya dan menyeretnya kembali ke dalam air. Moses yang menyaksikan kejadian mengerikan tersebut berteriak sekuat tenaga hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Tampaknya, semua harapan untuk menyelamatkan Zephyr telah sirna. Namun, pada saat-saat terakhir, Zephyr berhasil melepaskan dirinya dari tali tersebut dan kembali naik ke atas kapal. Setelah mimpi buruk itu akhirnya berakhir, Zephyr menyalakan suar. Sinyal tersebut terlihat oleh sebuah kapal pesta yang berada tidak jauh dari sana. Kapal itu pun segera bergerak menuju tempat Zephyr untuk menyelamatkannya. Zephyr kemudian mencoba membangunkan Moses. Namun, Moses tidak memberikan respons apapun. Hal itu membuat Zephyr takut bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dengan hati yang hancur, Zephyr mengakui bahwa dulu ia selalu percaya bahwa tidak ada tempat untuknya di daratan. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Kini ia memiliki seseorang yang membuatnya ingin kembali ke daratan, yaitu Moses. Zephyr berkata, "Saat aku melihatmu berteriak seperti itu, aku langsung tahu." Pada saat itu, Moses tiba-tiba membuka mata dan berkata, "Aku sudah tahu." Keduanya kemudian saling tersenyum dengan penuh haru. Film pun berakhir.